Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidul qahhar wa huwal azizul jabbar khaliqul jannati wan nar wal laili wan nahar was syamsi wal qamar. Allahumma salli ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al akhyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan kita kepada semua yang merasa punya iman, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Hanya dua nikmat, kata Nabi, yang sulit manusia bersyukur. Pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat sempat. Banyak orang hari ini sehat dia, cuman tak sempat. Banyak juga saudara kita sempat dia, cuman tak sehat. Yang mahal sehat, sempat, cuman tak niat. Kalau sudah tak niat, dia apapun dibuat undangannya tak akan mau datang kemari. Tapi kalau udah niat dia, walau encok pegalino, kumat asam urat, yang kurang enak badan, mau kemana ibu hajah, tapi acara zikir akbar di masjid taqwa, tapi kurang sehat, mukanya pucat. Kapan lagi awak datang ke acara pengajian? Udah 2 tahun enggak pernah dengar ceramah aku. Ini datanglah aku. Batuk-batuk dia, enggak enak badan dia karena niat datang kemari. Betul, Bu? Betul, Bu? Jadi berdoa kita, mudah-mudahan Allah luruskan niat kita pagi ini karena Allah, biar semua menjadi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita baca selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita dengar suaranya, tak pernah kita sentuh kulitnya, tapi kita percaya kepada dia, Muhammad manusia termulia. Mudah-mudahan kita besok ditariknya tangan kita satu-satu masuk bersamanya ke dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua IPHI Kabupaten Kota Cane yang sama-sama kita Aceh Tenggara yang sama-sama kita muliakan, sebagai panitia acara ini, mudah-mudahan segala apa yang dilakukan menjadi amal kebaikan. Siapapun yang turut bekerja untuk acara ini, semoga menjadi amal jariah semuanya. Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, seluruh aparat pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua MPU, Bapak Imam kita, orang-orang tua kami, para alim ulama yang saya muliakan. Bapak Ibu, Ramadan tak terasa hitungan hari, betul Bu? Cuman bingung kita Pak, entah hari Sabtu, entah hari Minggu. Suka-suka orang itulah hari ini. Tapi kalau bisa, jangan pernah perbedaan dalam perdebatan. Yang paling heboh,
berdebat masalah puasa Sabtu sama Minggu, begitu puasa enggak puasa yang berdebat itu. Itu yang banyak sekarang. Minggu puasa, Sabtu puasa. Begitu Sabtu puasa, enggak puasa dia. Minggu puasa, enggak puasa juga. Maumu apa? Maka hari ini, urungkan niat kita dengan persoalan masalah yang mengundang dosa. Karena orang itu yang bertikai di media, kita yang berdosa di sini. Orang itu bertikai di media, Pak Wakil Bupati, habis bertikai, salam tangan, selesai. Awak yang berantem di sini. Maka sekarang Bu, manfaatkan sisa usia kita menyambut bulan Ramadan dengan baik. Karena ada orang yang tak beruntung, ada. Tahun ini tak sahur bersama dia dengan suaminya. Tahun ini tak bisa bersama dia sahur bersama dengan istrinya. Tahun ini tak sama lagi dia buka puasa dengan ibunya. Kita masih lengkap semua. Syukuri karena keluarga masih sempurna. Sisa usia akan berakhir. Caranya berbeda-beda. Pertama, al-amradu fil abanan. Ada cara Allah menegur manusia biar sadar. Kata ulama, datang penyakit satu-satu dalam tubuhnya. Waktu sehat kau enggak pernah ke masjid. Waktu sehat kau tak pernah kau mengaji. Allah sakitkan kakimu, tak bisa jalan. Digotong kau pakai kursi roda baru datang kemari. Di mana masa sehatmu? Makanya Bapak Ibu, hikmah orang sakit 3. Pertama, disitulah tahu kita siapa orang yang paling setia di samping kita. Mohon maaf Bapak kami, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kajati, Pak MPU, semua pejabat-pejabat lagi sehat. Banyak ngaku saudara. Ketua, abang anda, ayah anda, manis sekali mulutnya. Begitu mohon maaf Pak mantan wakil Pak mantan bupati, selesai kita jadi bupati, siapa yang ramah itulah sejatinya masyarakat yang murni mencintai Bapak. Dulu waktu bupati Bapak cium tangan ayah anda. Nggak usah bohong. Betul. Jangan kau bangga hari ini jadi bupati. Berapa tahun lagi lah kau. Kalau calon enggak dipilih baru tahu rasa kau. Contoh-contoh. Mohon contoh Pak, contoh. Memang saya Pak sama Pak Wakil Bupati baru jumpa di daerah Badarul Ulum. Memang kasar aku ceramah. Kasar memang Bu. Kenapa? Memang aku makhluk kasar, bukan makhluk halus. Cocok. Bapak ini cocok, takutku nggak diundang lagi aku di sini. Betul. Oh lagi sehat Bu, ibunda. Allahu Akbar, cepika-cepiki, sakit, tak ada yang nampak. Elok-elok Tuhan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Hati-hati Tuhan berlari, pelan-pelan jika melompat. Dengar, teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Sakit awak, Allahu Akbar. Allah, dibuat di grup. Macam mana perhatian kita sama bapak kita ini? Kapan kita jenguk? Semua menjawab OTW, 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 OTW. Begitu mati waktu baru datang takziah, bukan menjenguk orang sakit. Siap-siap Ibu. Siapa orang yang paling setia Pak? Istri dan anak-anak. Cuman bedanya Bu, kalau perempuan sakit masih kuat mentalnya. Laki-laki kuat fisiknya, lemah jiwanya. Kalau sakit manja. Betul Bu? Ngeri kali bibirnya, betul. Arah kemari lah, jangan ke arah aku. Nggak usah bohong. Nabi Ayub 18 tahun dia sakit. Disitulah tahu dia Bu kecintaan istrinya. Tak dapat dia bantu dengan hartanya.
dia jual rambut kepangannya sama anak raja. Hasilnya obat untuk suaminya. Makanya perempuan nih Pak, kalau kita sakit tetap setia di samping kita. Allah. Apalagi waktu. Kupikir marah waktu turun. Aku nggak kampanye, aku ceramah. Takut juga aku diacehin ya. Udah Bu, mohon maaf. Hikmah orang sakit, disitulah tahu kita siapa orang paling setia. Mohon maaf Ibu. Kalau lakinya sakit, setia istrinya di sampingnya merawatnya. Tapi kalau bininya sakit, belum tentu mau lakinya menjaganya. Betul? Aku ya Allah kawin lagi kata Tuhanku. Jangan laga-laga aku cuma ceramah Bu. Emosi. Sabar. Udah naik emosi Bu nih. Jangankan menjaga, kawin lagi dia kata. Ya Allah. Udah Bu. Laki-laki kalau sakit manja. Memang kekar badannya, lemah jiwanya. Perhatikan kalau demam. Allahu Akbar. Kenapa Bang? Demam. Datang anaknya, mau makan ya? Enggak. Minum? Enggak. Kawin? Laki-laki ini udah mau mati pun kawin, kata dia lah. Yang kedua, apa hikmah orang sakit? Yang kedua, yakhrujul lisanihi ad-du'a. Yang keluar dari mulut orang yang sakit selalu doa. Perhatikan Bu, ucapannya indah. Orang yang punya sakit kaki kalau bangkit nanti ngucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah la haula alhamdulillah. Semua doa. Makanya jangan pernah buruk sangka dengan sakit. Maka Bu, kuasa Allah, siapa yang sakit hari ini, Ramadan pasti tak kambuh sakitnya. Yang sakit mah, Ramadan hilang mahnya. Yang sakit kolesterol, Ramadan tiba, hilang kolesterolnya. Itulah nikmat terbesar ketika masuk bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, apa cara Allah membuat kita sadar? Al-faqru minal mal. Tak pernah kaya, fakir dalam setiap harta. Itu yang dibilang Pak Wakil Bupati tadi. Banyak orang sekarang suka tangan di bawah, tapi malas tangan di atas. Banyak orang sekarang banyak mengaku miskin, padahal dia orang kaya. Di Medan Pak banyak sekarang. Sehat tangannya, pura-pura puntung. Enggak buta matanya, pura-pura buta. Ustaz, tolonglah Pak Ustaz. Dari mana taunya kusat? Berarti ngintip dia. Pak Ustaz, mau kujambakkan anak tulis itu. Bu, jangan pelit. Nanti Ramadan antar kemari buka bersama. Ada Ustaz Mulyar ya? Ada, antar. Cuman Bu, kasihlah impak terbaik kalau buka puasa, berbuka puasa di masjid. Jangan kayak di Medan. Setiap buka puasa asik gorengan aja gorengan. Kami perlu gizi. Kalau gorengan tiap hari imam sama kori serak. Lengket minyak tuh di tenggorokan. Iya, kola, bubur kacang. Kalau banyak yang tua-tua ongol-ongol. Enggak susah waktu makannya. Gitu masuk, tup, masuk langsung.
Lucu kan? Kok nggak lucu nggak diundang laku, Bu. Mohon maaf, ini udah tua, buka di masjid yang tua-tua. Datang gorengan, kerasnya na'udzubillah, keraknya pun kayak pencakar langit, tercucuk ke gusi itu. Kasih yang terbaik. Yang makan sedekah ibu orang yang berbuka puasa. Di sini pasti banyak kan Pak? Pasti setiap hari orang membuat buka bersama. Ayo Pak ya, pasti setiap hari. Yang buka, yang berpuasa. Habis berpuasa dia buka, dibawanya sholat maghrib berjamaah. Jadi amal jariah, bertenaga, darah dagingnya menjadi amalnya. Ini gorengan tiap hari. Bakwan itu dilempar ke dinding, nempel, kepak, nempel. Kayak gitulah ke tenggorokan kami, nempel, tenggorokan nempel. Direndam bakwan itu, kembang diambil itu, kembang, gak hancur-hancur. Mohon maaf, kasih yang terbaik. Mohon maaf, izin. Udah, yang ketiga, itmamu alal ibadah, persiapan Ramadan, sempurnakan cara ibadah kita. Di sini tarawih berapa rakaat, Ustaz Imam? Mana yang betul ini? Di sini 20, di sini 11. Hah? 22? 22 ya. Baru ini dapat ke masjid 22 tarawihnya. Oh, 2 ya, 23 sama 11 ya. 8 cabut dia. Bapak Ibu, ada 4 kesalahan dalam ibadah tak nikmat. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Dalam kitab Asrarus Shalah yang ditulis Al-Imam Muhammad Ajuddin Husain, pertama katanya isti'jal. Apa makna isti'jal? Buru-buru. Tidak akan nikmat ibadah kalau buru-buru. 23 rakaat rentan. Ada Al-Fatihah baca 1 napas. Ada yang 2 napas. Ada yang 3 napas. Ada sampai tak bernapas. Mati di tempat waktu. Salah tarik enggak keluar-keluar. Mati. Tengku Mulyardi, abang anda kami, yang dibacanya tadi itu namanya muzawwad. Imam kita yang rawatib biasa imam maghrib sama isya, yang dibacanya namanya tartil. Jadi teknik baca Quran ada 4. Pertama namanya hadar, yang kedua namanya tajwid, yang ketiga namanya tartil, yang keempat namanya tadwir. Tadwir itu kencang bacanya, ini khusus mengulang hafalan. Kalau tajwid itulah muzawwad, tak menghilangkan sifat hurufnya. Tartil yang dipakai imam-imam di Mekah, kencang bacanya tapi tak hilang sifat hurufnya. Jangan dibawa muzawwad, jangan dibawa kayak qori, enggak nyaman. Luruskan shad, rapatkan shad. Yang di belakang mak lama ini, modelnya ini lama nampaknya. Siapa Imam Qori? Di Medan Pak Wakil Bupati, beda penceramah, beda imam. Beda, itu nikmatnya. Kenapa? Tak semua penceramah enak suaranya imam. Dan tak semua imam bisa ceramah. Maka dibuatlah 2. Penceramah 1, imamnya 1. Di sini macam mana Bang Anda? Alhamdulillah. Cuman penyakitnya, kadang-kadang enak ceramahnya, lambat imamnya. Aku dah tahan-tahankan, ku puyuh sarungku lama kali lah kawan. Aku belum makan, ngisap ke ulu hati. Pakai tartil. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Tartil. Jangan dipakai mujawad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang di belakang pasti terbuka mulutnya, kosong pandangan matanya, melamun. Oyong, 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 oyong. Yang tua mulai enggak tahan lutut, cagak satu. Pindah cagak. Cagak satu. Memang enggak boleh. Hadisnya ada. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Khotib Jumat pun ustaz jangan lama-lama. Minimal saya rata-rata kalau Masjid Agung ada catatan itu diletakkan. Kenapa? Ustaz ni ada yang sawan mik. Ada yang sawan mik. Khutbah suka-suka hatinya setengah jam. Masjid Taqwa ini masjid umat. Ada yang kurang sehat perutnya. Ada yang punya asam lambung. Ada yang numpang singgah. Khotibnya lama. Yang singgah geram. Lama kali lah kawan. Nyambung lagi. Ya Allahu Rabbi. Enggak ada perasaan kawan. Ya Allahu Rabbi. Tengah dua enggak siap-siap. Memang lah ya Allah. Digulungnya saja itu. Lama kali lah ya Allah. Betul. Di Medan Bapak Ibu, kalau lama khutbah ditempel itu. Mohon maaf Ustaz abang anda kami. Kalau bisa begitu dibuat, ditulis. Maksimal 15 menit, titik. Kenapa? Di sini ada yang sakit lambung, ngisap, udah pucat mukanya. Kenapa Wak? Gak ada otak Imam, gak ada otak. Dimaki-makinya khotib itu. Kencang gak boleh, kencang juga gak boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmunya pun bodoh. Rusak salat tu. Kalau buru-buru, mohon maaf Ustaz, guru kita habis, buru-buru, buyar hafalan itu, buyar. Zikir, tengok dari zikir, enak. La ilaha illallah hayyun qayyum. Nikmat, subhanallah, 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 subhanallah. Enak yang beramal. Kita tidak. La rabbina anta maulana subhanallah. Gigi satu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gigi dua. Gigi tiga. Malaikat pun bingung. Apa yang dibilang gua ini kata? Enggak boleh. Yang boleh buru-buru dalam sholat cuman satu. Yang boleh buru-buru dalam Ramadan cuman satu. Apa itu? Ta'zil. Tahukah Bapak Ibu arti ta'zil? Ta'jil asal katanya isti'zal. Apa makna ta'jil? Membeli bukaan, segera berbuka. Jadi kalau ta'jil itu 10 menit lagi mau buka di Aceh Tenggara, udah depan hidangan kita. Itu sunnah. Cuman zaman sekarang Pak Wakil Bupati, makin dekat buka makin rame pajak. Makin dekat buka makin rame orang beli jualan. Seharusnya udah mau buka sunyi jalan biar nikmat berbuka bersama dengan keluarga. Cuman jangan latah
Kalau menunggu buka 10 menit lagi, tangan ini latah. Teh manis, sorong, tarik, sorong, tarik, putar, putar. Ngapain bang? Gak ada kerjaan, lama kali aku tengok, putar lagi. Kolak pisangnya dihancuri, hancur, tarik, tumpahkan, sorong, tarik, sorong. Tarik. Ngapain ya? Lama kali diam kau. Saya saking enaknya nunggu berbuka puasa, hafal saya Pak iklan-iklan di TV itu, hafal. Hafal kali gitu. Pohon pinang, kurnia. Baru nanti selamat berbuka puasa untuk wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Minum ibu itu, rupanya ambulan lewat, batal sekeluarga. Pikirnya serene, rupanya ambulan, batal. Besoknya juga bunyi, pum, pum, pum. Bukan pakai serene, pakai beduk. Minum lagi bapak tuh. Rupanya tukang ember lewat, batal lagi sekeluarga. Jangan tergesa-gesa, nikmati. Betul bu? Nikmati. Kalau udah tarawih buru-buru nggak ada nikmat. Yang boleh lambat dalam ibadah cuma dua. Pertama, lamakan ruku. Yang kedua, lamakan sujud. Tapi dalam kitab Fiqhul Minhaj Imam Syafi'i mengatakan, lamakan ruku munfarid, salat sendiri, bukan berjamaah. Aku dah kurasakan bu imamnya lama ruku, aku gemuk, tertarik sarap-sarap pahaku dari belakang. Oyong-oyong, Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Belum naik ustaz tuh, mulai oyong. Kenapa oyong ini ya? Mulai tertarik, sarap-sarap belakang ni. Allah kok lama kali lawak. Entah apa yang dibacanya. Mulai berkunang-kunang. Ya Allah. Begitu sami kok gelap. Gelap semua gelap. Yang kedua, lamakan sujud. Muhammad bapak kami, Pak MPU atau ketua MUI atau BKM, kalau bisa ada mik di bawah sujud biar dengar ketika naik. Kadang-kadang makmum di belakang enggak dengar imamnya lagi salam. Kenapa? Lama kali sujud. Recok mamak-mamak di belakang, ngintip. Saya udah pernah kejadian, saya penceramah, imamnya jadi imam, lama kali bangkit dari sujud bu. Mulai gelisah aku yang enggak dengar atau ustaz nih yang belum bangkit. Kutunggu. Tapi enggak mungkin gini lamanya enggak bangkit ustaz ini. Kurasa aku yang peka enggak dengar kuwa ini bangkit. Bangkit aku duluan bu. Allah, aku tengok kanan, sujud semua, sujud. Ku tengok kiri, sujud. Balik aku sujud, Allahu Akbar. Yang sebelahku, kik, dia yang batal. Kenapa ketawa dia? Yang kedua, apa yang harus disempurnakan dalam solat tarawih nanti dalam ibadah Ramadan? La salata bihadrit tu'am wa huwa yudafi akhbasani. Tak boleh menahan dua hadas. Persiapan Ramadan. Jujur bu, jujur. Nikmatkah solat nahan buang angin ketika solat? Nikmatkah Pak solat menahan buang angin? Ramadan ini tarawih, jangan tahan-tahan. Air banyak melimpah, tapi manusia malas berwudu. Padahal wudu adalah ibadah yang ringan, besar pahalanya. Makanya jangan tahan-tahan. Ciri-ciri orang yang menahan buang angin ketika solat, ini penelitianku bu, tolong perhatikan, ada 3. Harus dijaga nih. Pertama, gerakan badannya ke kiri dan ke kanan. Kalau jumpa nanti ibu tarawih kayak begini, tolong menghindar. Biarkan dia berjuang sendiri sampai titik darah terakhir. Biarkan. Allah. Itu
Ciri-ciri orang menahan buang angin begitu. Karena itu yang kurasakan, makanya pandai aku menyampaikannya. Tak boleh. Yang kedua, ini yang nampak. Ciri-ciri orang yang menahan buang angin ketika sholat, yang paling nampak, rukunya putus-putus. Orang yang normal wudunya, normal rukunya. Allahu Akbar. Tapi orang yang nahan buang angin dipastikan rukunya putus-putus. Kenapa? Karena udah di ujung, Itulah yang dicepitnya. Allah, 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 Allah. Jangan sampai. Allah, Allah. Sikit lagi. Allah, Allah. Sikit lagi. Allahu Akbar. Wih, Allah. Anaknya lewat, tersenggol, piut, Allahu Akbar. Setengah mati ku tahan-tahankan, kau senggol lagi, ngulang lagi bu tuh. Tak boleh. Ini kan persiapan Ramadan. Tarawih kan panjang. Kalau sudah mau buang angin, wudu dekat di situ, dekat. Disiapkan airnya deras, berlimpah air. Kenapa malas wudu? Yang keempat, kenapa ibadah Ramadan tak nikmat? Terlalu kekenyangan. Jangan dihajar semua pak. Sulusu fit tu'am kata Nabi, sepertiga untuk makanan. Yang lain jangan dipenuhkan. Semua masuk. Kolak pisang masuk, risol masuk, tawisim masuk, bubur kacang masuk, nasi nambuh. Sesak napas pak. Allah. Kenapa bang? Salah setel. Allah. Baca bismillah pun 2 napas. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tangannya pun jatuh. Iya kena. Nabi enggak pernah sendawa bu sholat, enggak pernah. Saya ulangi pak, Nabi tak pernah sekalipun sendawa dalam sholat. Kenapa bu? Karena Nabi tak pernah kekenyangan dalam sholat. Nggak pernah. Kita kalau udah tarawih, Allahu Akbar. Sebelah bau mie Aceh. Allahu Akbar. Allah. Sebelahnya durian. Allahu Akbar. Oyong. Allahu Akbar. Sebelah mie Aceh, sebelah lagi durian. Matilah aku ini pingsan ya Allah. Baunya luar biasa. Muhammad bin Bapak Ibu. Ini hukum. Nah, yang ketiga amal udah. Yang ketiga permohonan maaf dalam sosial. Dikumpulkan ibhi ini rame-rame biar tak sempat lagi satu-satu ke rumah kita menjumpai saudara. Sampaikan maaf melalui acara ini. Bu, saya punya salah, maafkan. Bapak Ibu dengan syarat minta maaflah setulus hati. Suami istri berdua ngomong 4 mata. Aku enggak suka nengok kau bang, enggak suka aku nengok tingkah kau, enggak suka. Jaga cakapku ini bang, enggak suka aku nengok kau. Bapak itu aku pun jijik kali nengok muka kau, mau muntah aku. Berantem dua-dua, tapi murni. Sekarang terbalik, ya Allah Rabbi. Apalagi perempuan, masjid ini juga jangan jadi gudang pertengkaran. Ganti pengurus, merajuk, nggak ke masjid lagi. Apa yang mau dibanggakan? Tak jadi pengurus masjid, nggak ke masjid. Kenapa Pak? Sakit hati. Aku orang lama. Hancur semua. Minta maaf Bu. Datang yuk minta maaf sama kawan ibu hari ini. Dengan syarat minta maaf, jangan nangis dulu. Ya Bu ya, ngomong dulu baru nangis. Mama ini latah kalau minta maaf, kebanyakan nangis. Banyak kali. Entah apa-apa yang dibilang, kawannya pun aku juga begitu. Menangis dua-dua.
Ngomong dulu baru naik. Ustaz, ya. Allahu Akbar. Sekarang Ustaz dia jauh. Ya, di Medan. Ada yang di Jakarta. WA ada WA. Sampaikan melalui WA. Cuman Bapak Ibu, kalau melalui WA jangan terlalu banyak bahasanya. Yang penting tujuannya, bukan untaian kata-katanya. Ini kadang-kadang, mohon maaf Pak Wakil Bupati, udah masuk 1 hari lagi besok pasti banyak masuk WA. Pakai puisi, pakai pantun. Oh, saya alhamdulillah pengalaman saya jadi ustaz macam-macam. Kalau hari ini saya kedua kali kemari diundang melalui abang anda kami Tengku Haji Mulyardi 5 tahun yang lalu. Pak Wakil juga yang hadir pada saat itu, ya kan? Maka hari ini juga saya penceramah. Kenapa? Ustaz ini macam-macam. Saya pernah diundang daerah Rohil ceramah Bapak Ibu. Ustaz bisa ceramah ke Bagan Batu? Bisa. Kami dijemput. Ternyata demi Allah dijemput aku di Simpang Bu. Sama panitia naik kereta, enggak ada pilihan kakinya kiri kanan, 3 jam ke dalam, tergantung-gantung kakiku 3,5 jam ke dalam. Mau ke mana aku letakkan kakiku? Kanel potnya panas, gosonglah selapku, makanya ngangkang laku begini, ngangkang. Yang kedua diundang Pemkap, enggak boleh bilang nama Pemkapnya. Oh, Kabak nelpon, Ustaz, kami jemput Ustaz, udah ada supir. Ternyata demi Allah yang nyumput saya ambulan. Warna merah pula lampunya. Warna merah lampunya berarti kan mati tu. Semua datang jamaah. Siapa mati? Aku dah bersiap. Bagaya laku. Orang Pemkap yang ngundang. Kan bupati. Agak servis. Ini kupikir. Rupanya apa yang servis? Aku yang hampir kena mohon maaf. Dijemput. Ustaz berangkat. Ambulan Pak. Ayolah Ustaz, ayo. Aku honor Ustaz, honor. Aku supir ambulan honor. Jangan sampai aku dipecat sama Kabak gara-gara enggak mau Ustaz. Tolonglah aku Ustaz, tolong. Kenapa lah ambulan Pak? Enggak tahu aku Ustaz. Kabak yang nyuruh Kabak, Kabak yang nyuruh Kabak. Kabak apa? Kabak Kesra. Contoh Pak, contoh. Naiklah aku Bu. Enggak ku cakapi supir itu, ku tengok aja. Sehat Ustaz? Ku tengok di belakang. Semua peralatan mayat. Kerenda, impusnya tergantung, bekas-bekas darah. Ngapain Ustaz? Enggak ada, aku bilang. Ternyata hikmahnya sampai Pak di Pancur Batu, di situ rupanya hikmahnya. Dinaikkannya serene itu, cek. Minggir semua. Rupanya tujuan bupati menjemput aku pakai ambulan biar jangan macet. Allahu Akbar. Kenapa lah enggak Polres polisi yang mendampingi aku? Suka ambulan. Aku nengok dari jendela. Ku bohongi kalian sepanjang jalan. Maksudnya Bapak Ibu, maaf itu ada batasnya kalau sesuai dengan dilakukan. Sampailah Bapak itu minta maaf pakai WA. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf atas segala kesalahan. Tangan tak bisa bergerak, mulut tak bisa berucap, kaki tak bisa melangkah. Ku jawab di bawahnya, tolong berobat Wak. Ini tanda-tanda stroke. Kalau enggak berobat Wak, enggak bisa Wak puasa. Dia jawabnya, kurang ajar kau, kata Wak itu. Iyalah, tangan tak bisa bergerak, mulut tak bisa berucap, kaki tak bisa melangkah. Istri minta maaf kepada suami. Banyak salah ibu. Berapa kali ibu curi uang suami? Jujur, ngaku. Asalkan terlentak dompet, hilang limpul. Ada uang di kantong celana, nyangkut, enggak tahu siapa pelakunya. Ditengokkan sama orang pintar. Kata orang pintar bukan orang jauh, orang dekat. Orang dekat pencurinya, orang dekat. Ciri-cirinya, pas kayak iwak perempuan, rambutnya kembang, matanya agak lebar, pendek orangnya, cebol jalannya, kaulah orangnya. Bapak juga jangan pelit sama istri. Karena hari Muhammad, Bu, kita yang berumah tangga ini macam-macam. Kalau ibu mau kayak Khadijah, amalkan 4. Pertama, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau ditengok suami, bahagia dia melihatnya. Pancing. Goda Bapak nih, goda. Bang.
Goda. Banyak sekarang perempuan penggoda suami orang. Kalau enggak ibu yang menggoda, hancur ibu. Bang. Kabihusi kabihum. Wah, laki-laki pun terakhir udah tua makin gila kata tetangga. Perlu laki-laki ini, Bu, ya Allah Rabbi, dirimu bagaikan layang-layang, taliku lepas benangku genggam, semakin melayang kau di awan, semakin aku takut kehilangan. Kupikir amplop, rupanya tisu. Kan nampak putih. Kok tebal kali amplopnya, kupikir kan, rupanya tisu. Ya, izin. Yang kedua, jadilah istri yang menerima berapa yang dicari suami. Ridho. Nanti Ramadan, biarkan dia beramal. Jangan paksa dia cari makan. Beramal dulu. Mohon maaf Pak ya, ku kasih tahu sama Bapak Pak. Kenapa banyak laki-laki yang mati duluan ketimbang perempuan? Tahu kenapa Pak? Karena kita yang kena pres tiap hari, kena pres. Gerak bang, gerak. Putarlah sana, putar ini, ambil sana, ambil ini, gadekan itu, gadekan ini. Selama bapak tuh pegawai negeri, nggak pernah nampaknya SK-nya. Udah 30 tahun nyangkut di bank. Putar sana, putar sini. Bu, ridho. Nanti buka apapun dikasih, sabar. Bapak juga begitu Pak. Apa yang dihidangkan ibu, nikmati. Jangan jadi berantem. Rumah tangga begitu. Ada juga rumah tangga tukang kompor. Siapa itu? Istri Abu Lahab, Ummul Jamil, tukang kompor. Istri Nabi 2 masuk neraka. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Nuh. Kenapa masuk neraka? Suka memburuk-burukkan lakinya sama anaknya. Tutup bapak. Saya terhormat diundang orang ceramah. Istriku masih menutup aibku. Kalau dibongkarnya enggak laku aku. Enggak laku. Pak MPU, Pak Imam, Pak Wakil Bupati, Ketua IPI, semua terhormat. Istri-istri bapak kami ini masih menutup aib mereka. Kalau bocor, hilang kehormatan suaminya gara-gara mulut istrinya. Bilang yang baik-baik. Anak nanya, mak, ayah dulu waktu muda baik nak, baik kali ya kau, baik kali ayah. Kok nangis mama? Sangkin baiknya itu, baik kali ayah. Kenapa kau tanya baik apa tidak ayah kau? Tadi mak waktu sholat, waktu mau mandi, ada awak tengok tato ayah gambar keris sebelah kanan. Diterangkan mamanya, itu bukan keris nak, itu dulu pedang. Waktu muda ayah kau kencang kulitnya, masih lurus gambarnya, belum lahir kau. Ayah kau berumur, bawaan kulit belok-belok, kau tengok jadi keris, pedangnya itu dulu. Kok bisa mak? Iyalah, waktu muda gambar pedang, lurus kulitnya, tua kan keriput, belok-belok berubah jadi keris. Sebelahnya gambar kobra, ndakna ular sawah itu, dulu kobra, gatal ayah kau, mama pukul tup kembang kepalanya dari ular sawah. Semua kita punya masa lalu. Tutup. Sama istri-istri PKK, jumpa, jangan ceritakan laki masing-masing. Kau macam mana bapak tuh? Baik. Pernah mukul? Oh enggak pernah. Nampar? Enggak pernah. Ya kalau dia baik, dipijak-pijak. Nampar tak pernah, mukul tak pernah, dipijak-pijak sering. Ramadan nih tak diterima Allah amal kita kalau banyak musuh, termaksud keluarga. Minta maaf. Ya, sampaikan maaf. Udah, yang selanjutnya apa? Jangan berbuat ria. Persiapan Ramadan, semua ria. Salat live streaming. Live streaming. Allah, senyum. Allahu Akbar. Allah. Apa gunanya amal itu? Buka puasa, semua detail, semua dipoto. Alhamdulillah
Puasa pertama menunya gulai sambal campur udang, ada sambal belacannya, ada sawinya. Mohon doanya guys ya, selamat berbuka. Wow. Yang baca itu menetes air matanya. Banyak yang enggak makan hari ini. Kau upload makanan mewah-mewah, maka itu dosa bagi saudara-saudaramu. Tolong dirubah hari ini. Tolong dirubah. Ya kan, mohon maaf Ibu, banyak amal kita yang perlu ditutup, tak perlu diriakan. Semua ria. Maka minta tolong hari ini, alhamdulillah, bercakap buat dosa, jangan ria. Ngomong dosa kecil, mencakapi orang, jangan. Lewat orang, agak lain hidungnya, ketawa, lucu kan? Nggak cocok jilbabnya, nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Mana nyambung pula, hitam, kuning, biru, nggak nyambung lah. Kayak partai, ada, terserah nyambung tidak nyambung, semua kita harus tutup dengan kerendahan hati kita. Makan enak tak enak, tutup, jangan tersinggung dia yang memasaknya. Makanya hari ini banyak dosa kecil menjadi besar gara-gara ria. Banyak dosa yang dianggap biasa menjadi gugur pahalanya, termaksud dosa kecil. Apa itu Bu? Menggosip, menengok berita yang enggak cocok beritanya, sebarkan hoak, gugur. Ramadan akan tiba 2 atau 3 hari lagi. Persiapan akan kita manfaatkan dengan kebaikan. 4 konsep. Pertama tadi, mohon maaf, manfaatkan masa lapang kita. Kenapa Bapak Ibu? Bersyukur kita Bu, keluarga masih ada, anak bini masih ada. Tolong bangunkan dia nanti puasa. Lagi terbiasa waktu kecilnya, nanti tua dia enggak, mohon maaf, dia enggak canggung puasa. Bangun nak, bangun. Bangun. Bentar lagi loh, bangun. Oh, ada. Bangunlah, bangun kau. Orang tua soal ini enggak puasa ya, enggak tahan ya. Ya. Enggak usah puasa ya. Nanti kau sakit. Orang tua durhaka itu. Dari kecil sudah dipaksanya anaknya enggak puasa. Paksa, seret, angkat dia. Oyong. Lain yang dimakan. Salat pun dia terbalik 2 kunutnya. Allahumma lini biman hadai. Tolak bala. Allahumma lini biman hadai. Semua akan dipaksa. Sama dengan ke masjid. Mau ke masjid dia Pak, jangan diusir dulu. Biasakan dia, walaupun awalnya ribut, walaupun awalnya recok, tapi menunjukkan cintanya untuk ibadah. Kalau tanpa anak-anak kita, kapan lagi pengganti kita? Siapa lagi kalau bukan mereka? Tarawih, buat dia Bilal. Di Munasa nanti buat Subhana malikal ma'bud, Subhana malikal mawjud. Kasih hadiah. Siapa yang sholat tarawih 1 hari, goceng. Begitu besok Muhammad lebaran, mak, THR mak, goceng kali 30, 150. Nah, siapa yang sholat ajan nanti, mama kasih 20.000 ajan anaknya. Semua bangga keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mamanya pun menangis. Anak siapa itu? Anakku itu Kak. Ya Allahu Rabbi, bersyukurlah kakak punya anak. Udah rajin ke masjid, pandai ajan. Iya, tapi yang sakit hatiku Pak, anaknya ajan dibangga-banggakannya, lakinya besok ajan enggak diakuinya. Ini perempuan ini. Ajan asar lakinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik kereta yang habis hampir minyaknya, udah hampir putus knalpotnya. Hayya 'alas shalah. Pulang bapak itu dari masjid, Dek, tahu kau siapa tadi asar ajan? Nggak tahu bang, lucu kali suaranya bang. Mulut kau. Abang kau yang ajan, hargai. Apa kata wak perempuan? Tolong bang ya, cukuplah sekali itu abang ajan bang. Malu kali aku bang, malu kali bang. Ditanya orang di perwiritan, laki siapa itu kok getar kali? Ya, bukan bangga dia. Nanti masuk ibadah yang kedua Pak, sempurnakan cara ibadah. Apa Bu pertama tadi? Salat. Jangan buru-buru, jangan menahan buah angin, jangan terlalu kekenyangan. Yang kedua, tadarus baca Quran. Tadi Pak Wakil Bupati sudah mengumumkan, hidupkan masjid. Berarti Pemda Aceh Tenggara sepakat boleh bersiar untuk masjid ketika pelaksanaan Ramadan. Bukan kayak Pemda-Pemda yang lain takut
takut, jaga jarak, tak boleh ke masjid, tutup. Kenapa? Dia lebih takut atasannya ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi sudah jelas, wakil bupati bilang, isi masjid, baca Quran, silahkan. Tapi jangan main-main jadi permainan. Baca Quran, Bu, tengok hari ini, buat di halaqah, buat tadarus, mudah-mudahan hatam kita untuk baca Quran. Yang terakhir apa? Jagalah permohonan maaf kita kepada sesama. Kita semua punya dosa, cuman ada yang terlihat, ada yang tak terlihat. Ada yang terlihat nyata dosanya, ada yang tak terlihat apa yang dilakukannya. Yang terlihat dosanya tutup, kita pura tak tahu. Yang belum terlihat, jaga baik-baik. Taubatlah, Ramadan tahun ini kesempatan bagi kita yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, kata-kata saya yang kurang baik didengarkan, atau mungkin ceramah saya yang kurang berkenan untuk didengar, maafkan saya. Itulah kelemahan saya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Motor tank bawa kayu, thank you bagi yang tahu. Anak itik main di sawah sambil minum di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.